Karena kalau sidang secara online, dia tidak bisa berkata-kata atau bertindak atau yang bersifat intimidasi kepada jaksa ataupun kepada hakim. Awalnya semua orang menjadi senang setelah Munarman, orang penting FPI itu, ditangkap di Pamulang. Dan sidang berjalan dan tuntutan jaksa, setelah mendengar keterangan saksi dan sebagainya, tuntutan jaksa menjadi maksimal, yaitu menjadi hukuman mati. Semua orang menjadi senang. Tetapi ada masukan dari Komnas HAM, menurut pengakuan hakim, hukuman mati bertentangan dengan prinsip HAM, hak asasi manusia untuk hidup. Jadi dalam sidang selanjutnya berjalan berdasarkan berbagai masukan, tuntutan jaksa menurun. Bukan hukuman seumur hidup, bukan 20 tahun atau 15 tahun, tetapi hanya 3 tahun. Wow, semua menjadi kaget. Dan kalau hakim memutuskan bisa lebih rendah dari itu ya. Padahal terbukti secara sah dan meyakinkan Munarman bayat kepada ISIS, organisasi teror yang berada di Timur Tengah. Wibawa penegak hukum luntur, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu ada trik mainnya. Bisa dilihat kok ketika kenapa Habib Rizik atau Rizik Syihab menolak diadakan sidang secara online. Dia maunya offline. Karena kalau sidang secara online, dia tidak bisa berkata-kata atau bertindak atau yang bersifat intimidasi kepada jaksa ataupun kepada hakim. Hal itu juga dilakukan oleh Munarman, menolak sidang secara online. Dia maunya offline, berhadapan muka, sehingga dengan kelehayan berbicaranya, menekan sini, menekan sana, intimidasi sini, intimidasi sana, dengan diplomasi yang seperti itu akan mengganggu psikologis jaksa dan hakim, sehingga dan terbukti kan tuntutan jaksa cuma 3 tahun dari hukuman mati menjadi 3 tahun. Itu sangat drastis dan tidak masuk akal sama sekali. Hal yang sama juga sedang ditiru oleh Bahar, menolak sidang online, maunya offline, sehingga bisa melakukan banyak hal yang menurut mereka bisa mempengaruhi psikologis jaksa dan hakim sehingga mendapat hukuman yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya, terutama polisi. Harus tegas dong, kawal hakim dan jaksa. Kalau mereka sudah putuskan sidang online, polisi harus dong turun tangan. Kalau terdakwa tidak mau, jemput paksa saja demi penegakan hukum. Kalau mereka tidak mau sidang online, dijemput saja paksa. Bila perlu sidang in absentia. Kan mereka menolak sidang offline, sidang online, maunya offline. Sedangkan hakim menginginkan sidangnya online dengan berbagai alasan, salah satunya itu supaya tidak terintimidasi atau tertekan secara psikologis. Polisi jangan diam saja bersifat netral, ikuti kemauan terdakwa atau tersangka. Polisi harus bertindak demi penegakan hukum, jemput paksa Rizik atau Munarman atau Bahar untuk sidang online. Mereka harus mau patuh pada hukum. Itulah tugas polisi, jangan diam saja. Supaya penegak hukum itu ada wibawanya. Saat ini kan paham radikal tuh kejahatan yang ekstraordinari, kejahatan luar biasa. Jadi polisi harus berada
bersama hakim dan jaksa mendukung penegakan hukum itu, termasuk sidang online. Kalau sudah diputuskan, polisi harus bertindak. Jangan diam saja. Kasihan tuh Densus 88 berjuang setengah mati, nyawa jadi taruhan, keluarkan banyak biaya, lalu ujung-ujungnya cuma 3 tahun. Bahkan bisa bebas lagi, kan kacau, jadi tertawaan banyak orang. Kalau negara ini hancur bukan saja karena pelaku kejahatan merajalela, tetapi karena ada pembiaran seperti ini. Jadi saya harapkan DPR maupun kepolisian harus mengawal hal ini dan menjadikan sidang online sebagai kewajaran dan sah dan legal. Salam Pancasila untuk semua yang menyintai NKRI.